Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita belajar tentang modul digital. Ini adalah tampilan ikon dan ini tampilan depan atau berandanya. Sama saya Hairunisa SAG MPD SMA Negeri 4 Kendari. Untuk memudahkan aktivitas saya dalam memindahkan data lama ke modul Akpai Digital. Kita ketik modul.akpaidigital.org untuk mengawali browsing kita. Selanjutnya kita klik email. Seperti biasa, saya telah memiliki akun KTA dan email saya sudah tersave. Klik masuk. Sambil menunggu loading, kita akan masuk. Ya, ini adalah tampilan modul digital. Ada notifikasi. Ini notifikasi berisi pemberitahuan kita. Kemudian ini cari modul, kita bisa men-searching atau mencari modul yang kita inginkan. Kemudian ini adalah pilihan-pilihan dari jenjang tingkatan. Jadi modul-modul ini diisi oleh guru TK hingga guru SMA, SMK. Dan ini ada tanda home, ini menandakan beranda. Ini tanda akun. Kita klik aja ini akunnya. Saya belum menulis modul, belum ada yang menyukai, dan saya juga belum menyukainya karena memang saya belum mengkliknya. Baiklah, kita kembali lagi ke beranda. Seperti apa tampilan beranda? Kita bisa see all, kita bisa mencari semuanya. Semuanya dalam arti seperti yang tadi, semua jenjang, pilih kelas, kemudian cari modul, berpikir kritis, kita bisa mencari. Jika sudah ada yang mempostingnya, maka akan menampilkan karya Bapak Ibu guru yang telah mempostingnya. Jika belum, maka dia akan memberikan informasi bahwa belum ada yang mengisinya. Baik, alhamdulillah ternyata kita sudah menemukan berpikir kritis. Modulnya telah diisi oleh beberapa teman-teman kita guru. Saya kembali lagi back ke beranda asal. Notifikasinya bisa Bapak Ibu lihat nanti jika sudah mengisinya dan mungkin kita telah menyukai teman-teman yang lainnya. Untuk memudahkan, saya akan mengklik tanda tambah atau plus di sini. Kita akan mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita membuat modul digital kita. Kita memilih sampul. Kita boleh memilihnya yang sudah tersedia atau kita boleh membuatnya. Ini adalah template yang telah disiapkan. Saya ingin mencoba mengambil yang telah disiapkan oleh template. Saya memilihnya. Ini masih proses loading. Kalau sudah menampakkan, kemudian kita akan mengklik tanda lanjut. Kita harus sabar. Nah, ini langsung mendeteksi bahwa saya adalah Hairunisa SAG. Jadi ini nanti tinggal kita klik lanjut.
judul modulnya. Oke, berpikir kritis. Kelasnya secara otomatis dia akan mengarahkan kepada jenjang pendaftaran kita. Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ringkasan yakni modul yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran PAI. Tema berpikir kritis diharapkan dapat memberi stimulus anak-anak dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Suatu proses yang harus keterampilan berpikir kritis merupakan suatu proses yang harus dimiliki. Oke, saya kira cukup ya. Nah, di sini ada daftar isi. Kita mulai dengan tambah subbab. Baik, saya akan mencoba mengambil, ini data saya RPP. Saya mencoba mengambil dari data awal saya, modul berpikir kritis. Saya klik enable dulu, kemudian saya kembali ke sini ya. Di sini ada subbab, di sini jadi saya perlu menulis. Nah, saya kembali ke rancangan saya berpikir kritis. Jadi di sini kita tinggal mengcopy saja, kemudian memindahkan tulisan ini, paste-nya. Karena ini sudah judul. Jadi ini bisa diambil dari sini. Yang pertama yakni Quran surah Al-Imran ayat 190. Jadi 191. Jadi pada topik subbab pertama saya ingin menuliskan, ini bisa diganti. Oke, selesai. Kalau kita udah, nah kemudian kita tambahkan lagi subbabnya untuk subbab keduanya, begitu seterusnya ya. Nah kemudian ini di sini ya, subbab keduanya memahami. Jadi kita mengisinya pada kontennya dulu, pada tempatnya dulu ya. Kita menghapus lagi, kita mempaste-nya, klik selesai jika kita sudah selesai menginputnya. Selanjutnya kita coba lagi yang ketiga. Oke, menelaah, copy. Jadi Bapak Ibu,
ini adalah proses yang sebenarnya sangat mudah dilakukan oleh Bapak Ibu apabila seluruh kebutuhannya telah disiapkan. Jadi pada dasarnya tidak ada yang susah atau repot jika kita telah menyiapkannya. Ini kebetulan saya hanya membuka pada lembar file saya yang lama. Jadi tidak perlu sebenarnya kita merasa bahwa ini kita harus menulis ulang. Mengcopy saja file kita yang sudah lama, kita tinggal rapihkan dan itu memudahkan kita untuk bergerak. Pastikan kita selalu menutup apabila kita telah menginputnya. Oke, kelima, copy. Ini kita tambah subbabnya. Banyak sekali ya, karena memang materinya. Jadi latihan kali ini kita coba untuk menyesuaikan pada oke, selesai. Sekarang kita tinggal mengambil, kita mengcopy ini terlebih dahulu karena kita akan mengisinya pada jadi kita mengklik tanda pensil itu untuk mengisi subbabnya. Jadi isi subbabnya ini dia memberikan penjelasan, kita mengcopy tadi. Ya. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 191. Jadi di sini kita mengambilnya. Kita pilih surahnya dulu, kita pilih surahnya Al-Imran. Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih ayatnya. Saya akan memilih ayat 190. Ya, ini kayaknya sudah 190. Ya. Kemudian salin teks, ayat telah tersalin, kita baru pindahkan ke sini. Ya. Jadi penulisannya secara otomatis dia tidak copy dan akhirnya berantakan atau tidak benar. Biasanya Bapak Ibu kalau mau mengcopy itu biasanya selalu terhambur atau penempatannya keliru. Ini sudah di set salin, ayat telah tersalin, kemudian kita arahkan tempat untuk menyalinnya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk artinya kebetulan saya sudah menyiapkan artinya. Jadi di sini menerjemahkannya untuk 190 dan 191 sudah disiapkan. Maaf, ini ternyata salah letak. Ini harusnya 191 nanti. Kita salin teksnya, kemudian kita pindahkan ke atas tadi. Karena di sini tertulis 190 dan 191. Oke. Selanjutnya 159, kita memilihnya, kita arahkan kursornya 159 ya. Oke, kemudian kita salin. Sudah disalin, kemudian kita paste. Kita lihat apakah isiannya kita sudah sempurna. Ya, bagus. Kemudian artinya kita juga mengcopy kembali. Jadi Bapak Ibu, kita tidak terlalu kerepotan apabila kita telah menyiapkannya.
Kalau kita rasa sudah cukup, sekarang kita akan memasuki pada poin kedua, subbab kedua, maka kita tinggal mengklik simpan. Jadi data kita sudah tersimpan untuk yang pertama. Ya, selanjutnya yang kedua. Kita akan diarahkan lagi seperti tadi. Apabila ada keperluan kita, ya saya akan mengkopinya dari sini hingga sini. Oke. Ini insya Allah agak mudah karena sudah disiapkan. Selanjutnya tinggal kita klik simpan. Masuk lagi pada subbab yang ketiga. Jangan lupa Bapak Ibu, ini pilihannya ada buang, edit. Nah, saya pilih edit karena saya ingin mengisinya. Subbab ketiga. Oke, kita tinggal copy subbab ketiga. Kita tinggal Ctrl paste, maka semuanya telah tercopy. Simpan, pastikan semuanya disimpan sehingga nanti kita tidak mengulangi lagi. Ini sekarang kita masuk pada subbab keempat. Copy, Ctrl C, lanjut kita mengisi subbab keempat, disimpan. Ingat Bapak Ibu selalu menyimpannya. Sekarang tinggal yang terakhir. Kalau dilihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan, ini sebenarnya sangat praktis ya Bapak Ibu, karena kita betul-betul terbantukan bila kita telah menyiapkan bahannya. Kita sudah menyiapkan sehingga semuanya tinggal di copy dan di paste aja. Oke, sudah selesai. Bapak Ibu, jika sudah selesai, kita tinggal mempublish. Tapi sebelumnya memastikan dulu kita boleh mempublish saja, tinggal dipublish, modul akan disimpan dan dipublikasikan ke semua orang. Oke, kita menunggu proses publikasinya. Berhasil menerbitkan modul. Jadi sangat mudah Bapak Ibu untuk membuat modul. Sebenarnya tidak ada yang rumit. Nah, ini adalah modul saya. Ini proses loading. Jadi kita dapat saling berbagi pengetahuan di sini. Mungkin karena lama. Saya ingin menjelaskan, saya ingin melihat di akun supaya mudah. Nah, ini dia. Saya satu modul dan belum ada yang menyukai, dan saya juga belum menyukai punya teman. Nah, ini saya mengklik. Pada dasarnya tampilan ini kan berantakan. Ini bisa diedit Bapak Ibu. Ini jadi silahkan diedit. Ini bisa diedit sampulnya. Jadi ini Bapak Ibu bisa mengedit sampulnya. Ini bisa dibaca modulnya dan lain sebagainya. Saya kira demikian paparan ini disunting atau dihapus. Kalau kita sunting, apa yang terjadi? Ini juga perlu. Ya, kita kembali lagi ke tadi. Kalau sunting. Nah, ini tadi
kita sunting, coba kita ulang, kita menyuntingnya karena ini masih berantakan sekali saya lihat. Nah, kita memilih ya, jadi ini tinggal kelas 12, masa kelas 12 nya di situ ya, kita tata di sini. Kemudian pendidikan agama Islam, Hairunisanya mungkin kita letakin ya, nama saya dari dasarnya memang belum teredit, C nya kurang kecil ya, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal mengklik saja supaya jangan terlihat berantakan. Ini kita tata sehingga ini fontnya juga bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Contoh yang ini saya ingin membesarkan ya, seperti ini. Untuk pendidikan agamanya mungkin saya ingin supaya jangan terlalu terlihat. Mungkin Hairunisanya bisa saya geser di sini. Jadi seperti ini tulisan nanti tampilan covernya. Tadi saya sengaja membiarkan kondisinya berantakan sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui. Jika seandainya covernya kurang bagus, ya udah kita sunting ulang aja. Oke. Nah, kalau sudah selesai maka kita pilih lanjut. Nah, ini tampilannya sekarang. Seperti inilah proses-proses yang. Nah, karena kita udah sunting, maka kita simpan. Nah, kemudian dia akan bertanya lagi apakah sudah siap untuk dipublikasi. Kalau sudah selesai, maka berhasil mengedit publish modul kita. Demikian Bapak Ibu tampilan dari modul digital kita. Ini bisa diedit profilnya. Ini tanda klik logo. Ini saya kira demikian tampilan profil saya, dan kita kembali ke home, maka akan ada yang muncul yaitu terbaru karya saya sendiri. Demikian Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga modul digital PAI dapat kita kembangkan dan kita bersama-sama mengisi ruang komunikasi kita secara bersama-sama. Sampai jumpa pada penilaian APAI digital berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.